Rumah yang Terang karya Ahmad Tohari mengisahkan tentang dampak masuknya listrik ke sebuah kampung dan konflik yang muncul karenanya. Aku, seorang propagandis pemakaian alat kontrasepsi. Aku akan menceritakan perubahan yang terjadi di kampungku setelah listrik hadir selama 4 tahun. Listrik memberi cahaya, musik, es, hingga api dan angin. Namun kehadiran listrik juga menghilangkan daya tarik bulan bagi anak-anak dan kemampuan bulan menciptakan bayang-bayang pepohonan. Kampung tidak merasa kehilangan bulan maupun 3 laki-laki yang mati tersengat listrik. Di depan rumahku berdiri sebuah tiang lampu yang membawa celoteh sengit dari 2 tetangga di belakang rumahku. Ayahku, Haji Bakir, menolak memasang listrik di rumah mereka, menyebabkan rumah mereka tetap gelap dan membuat dua tetangga tersebut jengkel karena mereka sangat ingin menjadi pelanggan listrik. Namun, mereka tidak bisa memasang listrik sebelum ada dak stang di hubungan rumahku karena rumah mereka terlalu jauh dari tiang listrik. Kampung yang gemar berceloteh semakin ramai membicarakan ayahku. 2 tetangga itu menjadi sumber gosip, menyebut Haji Bakir sebagai orang kaya yang pelit dan bahkan menuduhnya memelihara tuyul karena tidak mau memasang listrik. Mereka bahkan berencana mengadukan Haji Bakir kepada lurah dengan tuduhan melanggar asas kepentingan umum. Aku sendiri merasa terganggu oleh sikap ayahku. Selain menjadi sasaran olokan kampung, aku harus repot membeli baterai dan menyetrum aki untuk menghidupkan radio, pemutar pita rekaman, dan TV yang kumiliki. Aku sering membujuk ayahku untuk memasang listrik. Bahkan aku menawarkan untuk menanggung biayanya. Namun, ayahku tersinggung dan menuduh aku menganggapnya pelit dan memelihara tuyul. Akhirnya, ayah menjelaskan alasan sebenarnya mengapa ia tidak mau memasang listrik. Tetapi, aku tidak menceritakannya kepada siapapun untuk menghindari olokan lebih lanjut. Ketika ayah sakit, ia menolak dirawat di rumah sakit meski kondisinya semakin buruk. Aku bahkan menawarkan agar ayah dirawat di ruangan yang diterangi lilin. Tapi ayah tetap menolak dengan tersinggung. Ayah mengatakan bahwa setelah ia meninggal, aku bebas memasang listrik di rumahku. Kata-kata ayah tersebut menjadi kata-kata terakhirnya yang penuh ironi. Setelah 100 hari kematian ayah, rumahku sudah memiliki listrik. Para tetangga yang datang bertahlil tersenyum melihat lampu neon yang terpasang. 2 tetangga belakang mendekatiku dan berkomentar bahwa lebih enak dengan listrik. Aku merasa sebal melihat gaya mereka yang menghubungkan pemasangan listrik dengan kematian ayahku. Meski listrik sudah terpasang, aku merasa linglung dan takut menghidupkan peralatan elektronik. Aku enggan menyamah saklar karena setiap aku melakukannya, aku teringat bayangan ayah dan suara tasbihnya. Akhirnya, aku menceritakan kepada para tamu alasan sebenarnya ayahku menolak listrik, yakni keyakinan bahwa penggunaan listrik akan menghabiskan cahaya yang seharusnya untuk di alam kubur. Para tamu menunduk tanpa sedikit pun olok-olok, seolah berdoa agar ayahku mendapat cukup cahaya di alam sana.